anakku. Nasibku lah anak. Tidakkah kau melihat ada Ayah, maafkan ayahmu? Kau ayah. Dengan demikian kau hendak menjadikan aku pahlawan. Kau menghalalkan. Halo semuanya, selamat datang di Cerita Balik Lakon, tempat kita membahas topik-topik menarik dan inspiratif. Bersama saya, Nizar. Mari kita menyelami dunia sastra Indonesia lewat seorang sastrawan besar, Danarto. Sudah siap mendengar kisahnya? Mari kita putar waktu dan kembali membaca naskah lakon. Danarto adalah seorang penulis, pelukis, serta sutradara teater yang lahir di Sragen, Jawa Tengah pada 27 Juni 1940. Ia juga dikenal sebagai seorang cerpenis yang membawa perubahan besar dalam dunia sastra Indonesia era 70-an. Karya-karyanya memadukan unsur puitis, musik, seni lukis, serta moralitas, sehingga menghasilkan karya-karya puitis yang mendalam. Selain itu, Danarto juga dikenal sebagai seorang sufi yang sering memadukan unsur wahdatul wujud ke dalam karya-karyanya. Beliau menempuh pendidikan di Akademi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta serta pernah mendapatkan program internasional di Iowa, Amerika Serikat. Karya besar dari Danarto yang terkenal adalah kumpulan cerpennya yang bertajuk Godop. Kata godop sendiri berasal dari bahasa Arab yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti amarah. Naskah Godop sendiri bercerita tentang perang yang membawa kehancuran besar, tidak hanya pada tubuh manusia, namun juga pada nilai-nilai kehidupan. Serta naskah Godop merupakan sebuah cerita tentang perang dan para korbannya, tentang cinta keluarga, serta tentang tragedi yang abadi. Jika ada yang meleset dari pasangannya, manusialah yang salah mengerjakannya. 1 senti meleset mengakibatkan melesetnya 100 senti yang lain. Sebagaimana perang ini terjadi umpamanya. Bukankah begitu, anak? Ada setetes yang tidak beres di kalangan atas mengakibatkan puluhan, ratusan, ribuan jiwa manusia hancur. Pada sebuah adegan Godop diceritakan, suasana tenang dan mencekam di tengah medan perang. Burung-burung gagak berterbangan. Seorang lelaki tua tampak menjemput anaknya, anak terakhirnya yang juga seorang tentara. Ia mengibas-ibaskan bajunya, mengusir burung-burung itu pergi. Lelaki tua itu duduk di samping anaknya.
Apakah kau ingat sajak sang politikus? Oh, Bunga penyebar bangkai. Di sanalah pahlawanku tumbuh mewangi. Betapa bagus dan cukup bermutu saja itu, bukan? anakku, apakah kau tahu bedanya seorang politikus serta penyair? Politikus memukul luka, membuat orang-orang lari merasakan kesakitannya. Sedangkan penyair memeluk luka, membuat orang-orang lupa bahwa luka itu ada. Namun, tidak ada yang benar-benar membuat manusia lupa akan luka yang mereka derita. Bagaimana menurutmu? Ayah, cukuplah. Lelaki tua itu membandingkan politikus dan penyair, menunjukkan kepahitannya terhadap realitas sosial. Dialog ini menunjukkan luka psikologis akibat perang, yang tidak hanya melukai tubuh, namun juga jiwa. Ia memperlihatkan kebutuhan manusia yang tidak akan pernah lepas dari sebuah penderitaan. Adegan ini menyelami luka. Luka adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, tetapi juga tentang bagaimana cara manusia memaknai luka tersebut untuk bisa melanjutkan hidupnya. Juga sebuah kritik sosial yang menggambarkan kritik terhadap para petinggi yang tidak pernah memperhatikan penderitaan yang dihadapi oleh rakyat-rakyatnya. Lihatlah, gelap gulita dan pekat. Saking pekatnya, aku tidak bisa melihat tubuhku sendiri. Tak ada sedetik cahaya pun. Florence Nightingale telah digondol gagak-gagak. Lembah kebenaran telah diganti dengan padang kurus kesangsian. Kau lihat di sana. Katedral telah disapu habis rata dengan tanah. Kau lihat di sana, masjid-masjid telah digerayangi ulat-ulat dan cacing-cacing. Kau lihat di sana, gadis-gadis perawan disekap di kamar-kamar, dan kursi-kursi pemerintahan sudah digadaikan. Apalagi yang bisa diharapkan anak? Pada sebuah adegan tentang keputusan yang hebat. Ketika malam semakin gelap, lelaki tua itu tampak duduk di samping anaknya. Nasibkulah yang telah membuatku bicara. Telah kuberikan keempat anakku kepada sang politikus. Namun tidak ada apapun yang aku dapatkan. Kini akan kubuat keputusan yang hebat. Apa maksud ayah sebenarnya? Ayah sebenarnya. Anakku, aku ingin engkau jadi pahlawan. Ayah, kau ingin aku menjadi pahlawan? Bukankah begitu? Sajak sang politikus
Oh, bunga penyebar bangkai. Di sana pahlawanku tumbuh mewangi. Betapa lezatnya saja itu, anakku. Tidakkah kau melihat ada hawa pembunuhan di dalamnya? Ayah, Maafkan ayahmu. Kau harus kubunuh. ayah. Dengan demikian kau hendak menjadikan aku pahlawan. Kau menghalalkan. Aku dan ayah adalah dua manusia. Di mata Tuhan, kita masing-masing berjalan sendiri. Aku memiliki sang pengasuhku sendiri. Kau dia atur orang-orang lain. Anakku, kali ini pengasuhmu menyerahkanmu kepadaku. Tidak mungkin. Pengasuhku bekerja konstruktif. Tidak selalu. Sekali-sekali ia boleh menyeleweng. Anakku. Ayah. Anakku. Ayah. Anakku. Lelaki tua yang membunuh anaknya sendiri merupakan puncak dari distorsi moral yang terjadi akibat perang. Tindakannya dipicu oleh rasa kehilangan serta rasa frustasi atas apa yang telah terjadi terhadap dirinya, atas dirinya, serta dunia yang tidak adil. Sedangkan sang anak yang awalnya bersifat pasif, kemudian berubah ketika nasibnya diatur oleh orang lain. Adegan ini merefleksikan dilema moral tentang pengorbanan dan tujuan hidup. Tindakan lelaki tua itu, di mana ia percaya bahwa kematian sang anak akan membawa perubahan yang baik bagi hidupnya. Namun, dari dialog sang anak menunjukkan bahwa sebagai manusia, kita memiliki keputusan yang tidak bisa diatur oleh orang lain, bahwa sebagai individu, kita berhak untuk menentukan keputusan hidup kita sendiri. Nasibkulah yang mengakibatkan aku bicara. Aku sudah menyerahkan 4 anak-anakku kepada sang politikus. Dan sekarang, aku menyerahkan nyawa anakku yang terakhir, yang paling kusayangi. Kau. Dan sesuatu yang bagaimana dan kebenaran macam apa menghalalkan itu semua. Anakku, tak bisa aku tangguhkan lagi. Sebuah adegan akhir dalam cerita, konflik di balai kota. Suasana hiruk pikuk, warga saling berceloteh. Tampak seorang wanita datang menarik suaminya, hendak melaporkannya kepada para pejabat serta petinggi yang ada di sana, bahwa suaminya lah yang telah membunuh anak terakhir mereka. Anakku, mengapa semua ini harus terjadi kepadamu? Aku protes atas kesewenang-wenangan ini. Siapa dia? Apakah dia ibunya? Apa yang sebenarnya terjadi? Dialah laki-laki ini yang membikinnya menjadi pahlawan. Dia membunuhnya. Dia menipu kita. Sebaliknya, aku pun telah ditipu oleh mereka yang ada di atas sana.
keluargaku ludes dan tak satu pun yang ku dapatkan. Pengkhianat? Dengan nilai apa kalian menuduhku sebagai pengkhianat? Telah kuberikan semua anakku kepada kalian, dan tidak ada apapun yang aku dapatkan. Kini aku tahu bahwa semua ini adalah kebohongan besar. Kemudian wanita itu, sang ibu, mencabut pistol lalu menembakkannya kepada sang suami. Lelaki tua itu terjatuh, mati, sambil memeluk tubuh anaknya sendiri. Kemunculan perempuan itu menyoroti rasa sedih dan duka yang mendalam, serta keinginan untuk menuntut keadilan. Ia mewakili suara-suara dari orang-orang yang telah lama terbungkam. Sedangkan lelaki itu yang menyalahkan otoritas di atasnya merupakan bentuk di mana ia meletakkan rasa bersalahnya kepada orang lain. Konflik ini memunculkan relativitas nilai-nilai moral. Perdebatan yang terjadi antara lelaki tua dan pejabat itu memunculkan sebuah pertanyaan. Siapakah sebetulnya yang memiliki otoritas untuk menentukan pahlawan atau pengkhianat? Di mana terkadang nilai-nilai tidak selalu dilandasi secara objektif, namun juga seringkali dilandaskan kepada kekuasaan. Kemudian, suara tembakan dan keheningan di dalam tragedi melambangkan bahwa terkadang sesuatu atau makna yang kita cari hanya berujung kepada kehampaan. Drama Godok memberikan refleksi tentang konflik batin manusia, absurditas perang, serta pertanyaan moral yang tak berujung. Setiap adegannya merupakan kritik sosial yang mengajak para pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan. Demikianlah pembahasan naskah drama Godok karya Danarto. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk cerita balik lakon selanjutnya. Sampai di sini, adios. Lakon